ini kita akan observasi tanaman hortikultura. Di mana teman-teman? Di Eco Farm UNES. Jadi sebelumnya kita dari kelompok 5 mau perkenalan dulu ya. Nama saya Zulfa. Aku Tisa, aku Nana, Sinta, dan aku Kela. Nantikan keseruan kita ya. stay tune. Dadah. Jadi kita mau ke Eco Farm UNES-nya mengenai shuttle. Tayo kuning, tayo kuning. Kayak kuning. Jadi kita lagi nunggu guys. Jadi kita udah sampai di Eco Farm. Jadi karena kita fokusnya di apa sih namanya? Hortikultura. Jadi kita akan observasi pada bagian Tanaman pertanian organik. Yay. Ikutin ya. Jadi pas kita masuk tuh langsung ketemu nih sama tanaman pasti kalian semua udah tahu kan ya, ini tanamannya cabai rawit. Jadi punya nama ilmiah Capsicum frustescens L. Jadi cabai rawit ini punya ciri khas buahnya itu lonjong kecil terus pedas. Jadi cabai rawit kenapa bisa pedas tuh? Karena dia punya senyawa capsaicin yang menciptakan sensasi terbakar di mulut. Jadi manfaat dari capsaicin itu, senyawa tadi itu bisa menurunkan kadar gula, terus mengandung zat anti kanker dan anti mikroba, terus mengurangi penggumpalan darah dan kolesterol, dan sehingga dapat melancarkan pembekuan darah. Selanjutnya kita kesana aja yuk. Itu ada tanaman apa ya? Nah, di sini ada kangkung sama selada air atau jukut. Kangkung itu nama ilmiahnya adalah Ipomoea aquatica. Lalu jukut itu adalah Nasturtium officinale. Nah, kangkung ini tuh ada dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Nah, ini biasanya diolah sama orang Indonesia tuh seperti ditumis dan dibuat lalapan juga bisa. Terus kalau jukut ini tuh biasanya diolah dengan cara digoreng atau dibuat lalapan juga bisa. Nah, lalu ini dari keseluruhan di sini itu merupakan tanaman aquaponik, yang dimana aquaponik itu adalah penggabungan antara budidaya ikan atau aquaculture dan hidroponik. Nah, jadi tuh nanti sistemnya tuh di sini ada kolam, jadi ada ikannya, terus ikannya itu kan nanti buang air. Nah, jadi kan ini ada air, ada ikannya ini tuh kan nanti mengeluarkan kotoran, otomatis airnya itu kan kotor. Nah, dari air yang kotor itu nanti disaring di sini, ini disaring di sini, nanti kotorannya itu tuh menjadi pupuk dari tanaman ini. Nah, airnya itu kan nanti bersih, air yang bersih itu nanti dikembalikan ke kolam lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi kotoran ikannya itu digunakan untuk memupuki tanaman tersebut. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem aquaponik. Selanjutnya kita bisa melihat kan di sini ada banyak ikan mas. Ikan mas ini itu bernama ilmiah Citrinus carpio. Habitatnya itu biasanya di air tawar, di kolam, di sungai, sama di danau. Asal dari ikan mas sendiri itu dia berasal dari Asia Timur dan juga Eropa Timur. Ikan mas itu merupakan salah satu ikan tertua yang pernah dibudidayakan oleh manusia, yakni orang Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Ikan mas sendiri itu mempunyai vitamin, kemudian mempunyai protein dan kaya akan omega 3 yang bagus untuk ke manusia. Umur ikan mas sendiri itu panjang teman-teman, kisaran antara 20 hingga 40 tahun dalam kondisi baik. Dalam budidaya Tiongkok, ikan mas itu melambangkan keberuntungan,
kemakmuran, kekuatan, dan hal-hal baik lainnya. Ikan mas sendiri itu warna tubuhnya itu bisa berubah tergantung pada temperatur air, pencahayaan, makanan, dan lain-lain. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ada ikan mas. Nah, selain ada ikan mas, ada juga ikan lele atau Clarias sp. Nah, waktu itu kita pernah tahu itu. Kita pernah melakukan pembedahan pada lele. Nah, di sana ditemukan ternyata lele itu punya labirin yang bisa membantu dia untuk bernafas di luar air. Jadi dia bisa bernafas di lumpur, bisa bernafas tanpa air begitu. Selain itu, ternyata si lele itu tidak punya sisik, teman-teman. Jadi ya udah kulitnya langsung licin gitu aja, jadi tidak punya sisik begitu. Nah, selain tadi udah dijelasin tentang aquaponik ya teman-teman, di sini juga ada berbagai macam buah. Salah satunya ada durian atau Durio sp. Nah, fun fact-nya dari durian ini apa ya? Buahnya berduri. Baunya juga menyengat banget teman-teman. Terus fun fact-nya orang Indonesia sih kebanyakan suka mereka ya, suka sama dia. Kok mereka sih? Terus orang luar negeri nggak suka sama dia karena baunya sangat tidak enak begitu. Fun fact-nya lagi, ini kata bapaknya yang tadi menjelaskan ya, itu duriannya ini katanya yang nanam itu Pak Rektor. Jadi ini punya Pak Rektor. Masih. Terus lanjut ke buah-buahan selanjutnya. Nah, untuk buah-buahan selanjutnya ada buah jambu bol dengan nama ilmiah Syzygium malacense. Fun fact mengenai buah ini, yakni buah ini itu mempunyai biji yang lumayan besar. Dan istilah dari bol sendiri itu dari bahasa Portugis yang artinya bola. Bol sendiri itu artinya bulat dan bentuk buahnya itu karena memang bentuknya bulat. Nah, warna jambu bol sendiri itu ada merah muda. Kemudian kalau dia matang itu akan merah tua. Tekstur dari jambu bol saat dibelah itu dia lembut dan rasanya manis yang mempunyai daging buah berwarna putih. Tanaman ini itu biasanya tingginya hampir 15 meter. Selain itu mempunyai vitamin C, serat, dan kaya antioksigen yang bagus untuk kulit dan daya tahan tubuh. Jadi selanjutnya di sini ada tanaman alpukat yang bisa kita sebut dengan Persea americana. Jadi fun fact alpukat ini dia tuh bisa menjadi pengganti mentega untuk masakan manis maupun gurih. Selain itu, alpukat juga memiliki manfaat terutama karena kaya akan serat dan lemak yang sehat yang baik untuk jantung. Kemudian alpukat juga merupakan makanan pertama yang baik untuk bayi karena teksturnya yang lembut. Oke, selanjutnya ada tanaman mangga atau yang biasa disebut tanaman ilmiahnya Mangifera indica L. Jadi tanaman mangga ini tuh punya ciri buahnya itu berwarna hijau di luarnya, terus di dalamnya tuh warnanya orange. Terus fun fact dari mangga itu dijuluki sebagai raja buah tropis, terus dibudidayakan lebih dari 4.000 tahun dan kaya vitamin C dan A. Kemudian manfaatnya yaitu bisa mencegah kanker, terus mencerahkan kulit dan menutrisi rambut serta mengatasi jerawat dan kumis. Untuk selanjutnya, ini ada tanaman tomat ya. Di sini tuh masih kecil, jadi belum kelihatan kan tomatnya. Untuk tanaman tomat sendiri, ini memiliki nama ilmiah Solanum lycopersicum. Jadi, tanaman tomat ini sebenarnya kan buah botani ya. Namun sering disebut sebagai sayuran karena kepentingan kuliner. Dan juga sekitar 7.500 lebih varietas tomat itu berbagai bentuk lah, intinya gitu. Kemudian manfaat tomat ini juga banyak karena dia ini mengandung vitamin dan juga likopen yang baik untuk tubuh. Oke. Nah, jadi sekian observasi dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat mengedukasi teman-teman semuanya. Ini adalah bentuk konservasi UNES. Ternyata berhasil ya UNES. Ya. Jadi Keren UNES. 1, 2, 3. Au.
multikultural. Ulang boleh nggak? Hai dulu, Mbak.